karena dia menjelaskan kosakata, lafaz, kemudian juga menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan-kandungan ayat dari unsur i'jaz, balago, dan juga keindahan susunan kalimat. Kenapa demikian? Kemudian juga menggunakan munasabah. Ini sudah saya sebutkan di awal ya. Sedangkan manhaj khosnya ataupun tarikh al-khosohnya Asy'arawi seperti yang sudah saya tulis di makalah itu, bahwa salah satu ontologis Asy'arawi terhadap Al-Quran, dia menganggap bahwa Quran adalah kitab petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan memiliki kedudukan yang berbeda dari kitab yang diturunkan sebelumnya, dari Taurat, dari Injil, dari Zabur. Apa bedanya? Karena menurut Asy'arawi, Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah itu memiliki fungsi sebagai manhaj atau ajaran, sedangkan Al-Quran dan selain itu juga dia memiliki dua fungsi lainnya, yaitu mukjizat. Nah, dari sisi mukjizat ini kemudian Asy'arawi mengelaborasikan bahwa segi mukjizat yang diberikannya itu terpisah dari sisi ajarannya. Nah, ini mukjizat Al-Quran berbeda dengan mukjizat para rasul, itu ada di makalah semua yang saya baca ini ya. Kemudian menurut Asy'arawi, penafsiran bahasa Al-Quran tidak akan lepas dari penjelasan yang menjelaskan tentang ajaran dan kemujizatan Al-Quran. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kemujizatan Al-Quran itu ada dari sisi isyarat ilmiah, ada dari sisi balago ya, dari sisi kebahasaan, dari sisi sastra yang tinggi. Nah, Asy'arawi karena dia ahli di bidang retorika dan juga bahasa, maka dia menemukan ataupun menganggap memiliki pandangan ontologis bahwa bahasa-bahasa ataupun lafaz-lafaz yang digunakan dalam tafsir Al-Quran itu secara kajian mukjizatnya dia memiliki ketajaman bahasa dan juga ketajaman ini dalam artian juga keunikan dalam artian penggunaan bahasa yang berbeda-beda, lafaz yang berbeda-beda ketika menekankan satu ayat atau satu pesan tertentu. Makanya Asy'arawi seringkali menafsirkan hal yang menemukan makna yang berbeda pada ujung ayat, misalnya yang satu Ghafurur Rahim, tapi yang lainnya misalnya Ghafurun Halim. Beliau bisa menemukan tentunya dengan menggunakan beberapa kaidah sehingga nampak jelas kalau Ghafurur Rahim itu kaitannya apa, sementara Ghafurun Halim misalnya itu pada ujung ayatnya dia akan lihat, munasabah ayat dia akan lihat, kemudian juga majaznya ya, karena memang beliau adalah ahli retorika dan juga ahli di bidang bahasa. Sehingga menurut beliau ataupun beliau menulis tafsir ini tujuannya adalah mengungkap dua hal tadi, yaitu kemujizatan di sisi bahasa dan juga kedalaman ajarannya. Nah, apakah hal ini tercapai dalam tafsirnya? Iya, tercapai. Saya menemukan seperti itu ya. Jadi memang dari sejak awal dia mengungkapkan bahwa Quran itu secara pandangan ontologisnya ada dua hal yang dia ditangkap, yakni sisi mukjizat dan sisi ajaran, dan kemudian menunjukkan itu kemujizatannya dari sisi bahasanya luar biasa dengan menggunakan istilah-istilah tajam langsung gitu, Ghafurun Halim, Ghafurur Rahim. Nanti lagi penuh ayat itu kaitan dengan poin makna yang ada dalam kandungan ayat itu. Kemudian Asy'arawi juga menganalisis bahwa penggunaan lafaz ini amat penting dalam Al-Quran, penggunaan lafaz-lafaz tertentu gitu ya, sehingga menggunakan kaidah-kaidah bahasa, nahwu, sorof, balago dan lainnya itu menjadi kecenderungan orientasi kitab tafsir ini. Sama ya, meskipun artinya gini,
meskipun kitab tafsir ini tafsir modern, tetapi bukan lantas seperti yang saya terangkan minggu kemarin. Tidak lantas kemudian rasional dan mengabaikan beberapa kaidah tafsir atau kaidah bahasa yang menjadi alat menafsir. Sya'rawi sebagai tokoh tafsir modern, dia tetap setia ataupun dia tetap bisa menunjukkan bahwa kaidah nahwu sorof itu sangat berguna untuk menafsirkan Al-Quran, terutama pada beberapa lafaz yang menjadi lafaz kata kunci pada ayat itu. Nah, kemudian lahirlah, karena kan saya pernah bilangnya di awalnya bahwa orientasi ataupun intinya tafsir itu dilihat dari dua hal. Yang pertama dari hadis tafsir atau dari mufasirnya, terus yang kedua dilihat dari tujuannya. Antara latar belakang keilmuan Asy'arawi dengan tujuan menafsirnya itu sangat sinkron, sehingga kita bisa melihat bahwa Asy'arawi memiliki kecenderungan orientasi tafsir itu adalah secara umum dia menafsirkan aspek-aspek yang segi bahasa yang ada dalam Al-Quran. Namun komponen-komponen itu juga bisa membantu memperluas penafsiran yang dia kemukakan seperti. Jadi intinya kalau Asy'arawi intinya pada kajian bahasa. Lalu kemudian kajian lainnya seperti asbabun nuzul, qiraat itu dapat memperluas apa yang berkaitan dengan kajian yang tadi. Nah, meskipun demikian, bedanya dengan tafsir Asy'arawi dengan tafsir yang menggunakan pendekatan lughah, katakan saja misalnya tafsir Jami'ul Bayan ya, At-Tabari itu tidak seperti itu, karena tafsir Asy'arawi meskipun dia sangat konsen dan fokus pada kajian-kajian bahasa, tetapi tidak lantas penafsiran itu menjadi melupakan pesan moral seperti yang sering dituduhkan orang atau kita Tabari asik menjelaskan bahasa dan pesan moral dari ayat itu. Asy'arawi tidak demikian. Meskipun dia menggunakan riwayat, syair, bahasa Arab, tetapi tetap saja dia bisa fokus mengungkapkan makna pesan moral dari ayat yang sedang dibahasnya. Lalu kemudian pendapat orang tentang tafsir Asy'arawi ini banyak sekali ya, baik dari koleganya, kemudian juga orang-orang yang senior di atas dia itu mengatakan bahwa cara Asy'arawi melakukan pembedahan dan juga penganalisaan pada kata-kata yang dilafaz-lafaz dalam Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan balago sehingga dapat memunculkan pesan moral, itu menjadi hal yang sangat menarik dan unik di dalam tafsir ini. Sehingga kerangka utama yang oleh Asy'arawi bilang bahwa bagaimanapun tafsir itu harus menjadi hudan linnas. Kalau misalnya kelompok orang-orang kontemporer dengan hermeneutika, dia menunjukkan itu dengan cara menunjukkan dengan sisi pendekatan hermeneutikanya, maka kalau Asy'arawi justru tidak menggunakan hermeneutika dalam artian ansih gitu ya. Hermeneutika hanya alat bantu saja, bukan pada fokus penelitiannya. Nah, kemudian dari yang saya lakukan kajian, maka metode-metode khusus yang ada dalam tafsir Asy'arawi itu sampai sebegitu banyak ya. Itu ada sampai 11 ya kalau tidak salah. Nah, ini kalau dikaji itu ini bakal lama ini. Tapi saya akan menunjukkan saja pada Ibu dan Bapak bahwa meski Asy'arawi itu menggunakan yang tadi menggunakan pendekatan bahasa dan sama sekali tidak mengabaikan nahwu sorof dan balago, tetapi dia juga tetap menunjukkan kemodernan dalam berpikirnya. Apa ciri khas kemodernannya? Adalah rasionalitasnya. Membahas hal-hal yang gaib pun dia rasionalkan dengan paparan-paparan yang sangat baik kalau menurut saya, dan juga sangat menyentuh.
Kenapa sangat menyentuh? Karena menurut saya ini ya, karena dia adalah retorikanya bagus. Jadi ada metode seperti tanya jawab di dalam tafsirnya, mempertanyakan ulang ayat itu ataupun mungkin mencoba membawa serta pikiran pembacanya agar berpikir kritis, lalu kemudian beliau sendiri yang menyajikan. Ini persis seperti orang melakukan ceramah ya. Misalnya, kenapa ini terjadi? Oh, karena begini. Nah, itu tidak sedikit yang melakukan penafsiran dengan teknik ataupun metode khusus yang dilakukan seperti ini. Baik, yang pertama, atau sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Karena saya sudah sharekan makalahnya dan saya berharap dibaca lalu kemudian itu dipraktekkan pada beberapa materi-materi yang sudah dibagikan ya. Jadi misalnya tokoh tertentu yang sudah diberikan itu coba cari tafsir aslinya baik untuk PDF atau apapun, lalu kemudian coba temukan metode khususnya bagaimana dia memperlakukan ayat itu yang berkaitan dengan kaidah sorof, nahu, misalnya kita cek apakah dia mengabaikan atau tidak, memasukkan atau tidak. Kemudian yang kedua, sebetulnya ini bukan standar ya, ini cuma saya membuat standar sendiri gitu ketika mencari itu berapa di kelompok ayat tertentu yang menggunakan pendekatan sorof dan nahu, lalu kemudian mencari makna kata, asal makna dia elaborasikan dengan tidak meninggalkan syair Arab, kemudian juga kaidah arti-arti dari kamus, tetapi kemudian dia kontekskan dalam bentuk yang bisa difahami hari ini. Nah itu Syarawi memberikan penjelasan tentang kata asu dengan kata fahsya. Ini menurut saya sangat menarik ini kajiannya, karena menurutnya asu adalah setiap dosa yang tidak ada sanksinya seperti mengumpat atau mengadu domba, sedangkan al-fahsya adalah dosa yang sanksinya dan hukumannya seperti mencuri dan berzina. Jadi kalau fahsya itu lebih pada perbuatan keji ya, dua-duanya perbuatan buruk, tetapi fahsya itu lebih pada perbuatan yang melanggar dalam kaitannya dengan birahi gitu ya. Tetapi kalau asu itu lebih pada hawa nafsu secara umum, untuk karena akibat dari kesalahan berpikir, maka kemudian orang melakukan adu domba ya, tajasus, kemudian melakukan juga painting ataupun hanya membaca pikirannya, tidak mau menerima pendapat orang. Lalu gambling, atau kalau dalam bahasa Asy'arawi itu berpikir secara umum, artinya dia hanya memilih pendapat orang-orang yang mengikuti pendapatnya, yang sependapat dengan dia, tetapi dia menolak pendapat-pendapat yang kontroversial dengan dia gitu ya. Nah, oleh karena itu akan ada bedanya kalau kata Asy'arawi pada penentuan hukuman antara orang yang melakukan kesalahan dengan kategori asu dan kategori orang yang melakukan kesalahan dengan kategori fahsya, misalnya gitu ya. Banyak deh yang ini saya sudah tuliskan di sini. Ada juga kajian yang sering dibicarakan itu juga persoalan surga. Ini persoalan teologi ya. Apakah surga kita nanti yang akan kita tempati nanti bagi orang mukmin, insya Allah moga-moga kita tergolong pada kelompok itu. Lalu kemudian apakah surga kita nanti sama dengan surganya Nabi Adam atau tidak? Karena kalau kata Asy'arawi, kategori surga yang ditetapkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah tempat yang tanpa larangan dan juga tanpa perintah. Tapi surganya Nabi Adam itu surga yang ada perintah dan ada larangan. Nah, ini juga sebetulnya sudah lama diperdebatkan oleh para ulama ya. Tetapi kemudian dengan sangat pintar menurut saya Asy'arawi menjelaskan bahwa beda antara surga kita dengan surganya Nabi Adam. Kelak surga kita bukan seperti surganya Nabi Adam, tetapi lebih indah, katanya seperti itu.
selain lebih indah juga memang tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Lalu kemudian juga dia juga bilang, nah kalau begitu surganya Nabi Adam itu surga yang mana? Dia tidak mau terjebak pada pendapat orang-orang yang modern yang bilang bahwa sebetulnya Nabi Adam itu tidak tinggal di surga, tetapi dia tinggal dalam jannah. Jannah ini bukan berarti surga nanti, surga naim atau firdaus yang lainnya, tetapi ini adalah sebuah sesuatu kebun gitu, sehingga ada kelompok orang yang terlalu berani menyimpulkan bahwa ternyata ada surga Nabi Adam itu adalah kita di dunia ini. Nanti pendapat ini akan riuh gitu menghadapi pendapat yang mengatakan bahwa kenapa kemudian ada hukuman ketika Nabi Adam melakukan dengan Siti Hawa melakukan pelanggaran sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu mendekati dan memegang ya. Disebut itu buah kuldi, kan tidak ada sebutan buah kuldi dalam Al-Quran karena buah kuldi itu berasal dari Israiliyat ya. Di Al-Qurannya tidak disebut, pokoknya buah larangan, pohon larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah, kan begitu. Kemudian dia juga membedakan penafsiran dengan redaksi ayat-ayat Amsal. Ayat-ayat Amsal biasanya orang melakukan penafsiran ayat-ayat Amsal itu dengan kaidah tasbih ya, sehingga yang kita temukan adalah kayak penafsiran yang kurang dalam bahasannya, yang kurang nyentuh lah begitu. Tapi kalau oleh Asy'arawi penafsiran dengan redaksi Amsal justru menjadi lebih menarik kalau menurut saya, karena dia mencoba memahamkan dulu para pembaca pada makna, memang mendekatinya dengan tasbih, tetapi melampaui hal-hal yang seperti hanya sekedar membahas surga dari sisi physically, tetapi Asy'arawi lebih dalam dari itu. Kemudian untuk penggunaan qaul sahabat, qaul tabi'in, Asy'arawi menggunakan ayat-ayat lain yang sama dengan dalam Al-Quran untuk penukilan riwayatnya ya, ar-rabdu al-mawdu'i ini. Sehingga ada orang yang bilang bahwa tafsir Asy'arawi itu menggunakan metode tafsir mawdu'i, padahal tidak, karena kita lihat bahwa dia menuliskan tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun ada Abdul al-Mawdu'i itu sekedar teknik untuk mempercepat dia memperoleh makna atau moral ataupun sesuatu di balik deretan ayatnya ya. Kemudian yang saya yakin bahwa dia adalah tokoh kontemporer ataupun tokoh modern karena dia menggunakan satu frame pemikiran yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada hudan linnas dan rahmatan lil alamin. Nah, ini kan tren pemikiran modern ya. Dan linnas dan rahmatan lil alamin itu begitu terlihat tercapaiannya ataupun diupayakan tercapai pesannya, terutama di tafsir-tafsir yang lahir di abad kontemporer dan juga modern akhir, abad 20 akhir, abad awal 21. Nah, Asy'arawi menjelaskan tentang hakikat rizki, misalnya ia mengatakan bahwa ya besutur rizqo, memperluas dan wayakdir lahu itu atau mempersempit kelemahan orang dalam masalah ini, mengartikan rizki dengan harta, padahal hakikat dari rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu, kelemah lembutan, kekuatan, kemampuan, kecakapan dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah, Asy'arawi juga membedakan bahwa mal dengan rizkun itu berbeda. Mal itu adalah harta kita ataupun apa yang kita miliki, tetapi rizki itu adalah apa-apa yang kita miliki kemudian mungkin juga kita tidak miliki tetapi bisa kita nikmati. Misalnya orang saya misalnya ya masak nasi agak kebanyakan gitu, maka
ada sebagian nasi saya yang basi yang tidak termakan. Nah itu kalau menurut kategori kategori Asy'arawi itu adalah bukan rizki tetapi mal. Makanya yang kita minta adalah rizki, bukan harta. Itu katanya. Kemudian orang-orang dengan makna yang tadi, maka memperluas rizki bagi orang yang dikehendaki oleh Allah itu ataupun mempersempitnya itu juga membutuhkan orang lain, dibutuhkan kerja sama ataupun dibutuhkan ikatan-ikatan dengan orang-orang lain. Gitu. Misalnya Allah memberikan rizki kepada kita tentang percakapan kerja. Tetapi kalau kita tidak memiliki pekerjaan, kita tidak ataupun tidak ada orang yang menilai tentang percakapan kerja kita, maka itu agak sulit. Oleh karena itu, kemudian dikaitannya rizki, perolehan rizki atau kelapangan rizki dan kesempitan rizki yang Allah berikan itu tidak semena-mena hanya atas kuasa Allah, tetapi ini juga ada campur tangan atau usaha-usaha manusia sehingga setiap manusia harus juga berupaya gitu mendapatkan rizki yang tadi itu yang artinya nggak cuma harta ya, tapi kecakapan, kemudian juga kesehatan. Misalnya misalnya di masa pandemi sekarang ini kita sudah vaksin, kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi tetap saja kita juga harus berdoa. Tidak bisa hanya berdoa saja atau tidak, saya juga hanya ikhtiar saja. Kemudian apalagi ya yang menarik menurut saya, ini pekerjaan sudah agak lama jadi saya agak lupa-lupa. Membedakan menggunakan model dialog itu jelas ya, karena Asy'arawi itu sebetulnya kalau kata Pak Badru itu Asy'arawi itu seperti tokoh Quraisy Shihab kalau di kita. Jadi dia bukan hanya akademisi tetapi juga dia adalah seorang pendai ya. Maka pilihan-pilihan katanya ataupun kepintarannya memilih kata-kata itu juga menjadi ciri khas karena dia langsung terjun ke lapangan. Kemudian sejarah penulisan tafsir ini juga kan seperti yang kita tahu, awalnya bukan tidak bermaksud menulis tafsir ya, Asy'arawi hanya memberikan ceramah-ceramah, kemudian tapi oleh murid-muridnya dibukukan, tapi kemudian dia baca ulang, dia lengkapi gitu, lalu baru kemudian diterbitkan. Kalau ibu dan bapak membaca langsung kitab tafsir Asy'arawi, ada mungkin ya, tapi saya yakin mungkin yang anak-anak S2 ya tidak seperti ini, menemukan beberapa kesulitan karena penggunaan bahasa Arabnya menggunakan bahasa Arab modern, bahasa Arab yang ya Arab modern, agak sulit mencari kata-kata yang sama. Jadi ada beberapa mufrodat yang kita hanya bisa temukan di kamus-kamus Isri misalnya ya, atau juga susunan-susunan kata yang itu khas gitu, yang khas idiom yang digunakan oleh orang-orang modern. Saya waktu mencoba membaca kitab tafsir ini seringkali berkomunikasi dengan Pak Ibrahim, karena Pak Ibrahim itu luar biasa ya, bahasa Arabnya menguasai, bukan hanya bahasa Arab lama, tetapi bahasa Arab baru juga dia sangat luar biasa menguasainya. Lalu kemudian nomor 8, di sini saya menuliskan bahwa menggunakan teori simbolik dari kata atau kalimat tertentu yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah ini, ya yang tadi ya ada muskun antawazau jubal jannah. Nah ini termasuk yang ini. Allah menciptakan Adam sebagai khalifah disebabkan tugas khalifah. Nah jannah di sini diberi nama jannah, dan di tempat yang diberi nama jannah kan adalah if'al dan la taf'al sebagai simbol dari perintah dan larangan.
Adam lulus dalam melaksanakan if'al dan gagal dalam melaksanakan la taf'al. Setelah proses itu kemudian Allah menurunkan mereka Adam ke Hawa, ke bumi untuk menjalankan perintah dengan membawa if'al dan la taf'al. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang tidak lepas dari perintah dan larangan. Jadi intinya itu katanya ya, inti beragama itu adalah perintah dan larangan, if'al dan la taf'al. Nah itu menggunakan syair Arab ini karena dia ahli di bidang retorika, tentu saja ahli balago, maka dia menggunakan syair-syair Arab. Saya juga mencantumkan di sini ada tabel-tabel penggunaannya pada surat apa saja syair Arabnya itu. Nah ini menggunakan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulnya seperti apa? Apakah menggunakan asbabun nuzulnya hanya seperti orang-orang di zaman kontemporer, yakni hanya melihat makronya saja? Tidak. Kalau Asy'arawi tetap dia menggunakan asbabun nuzul dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang di zaman klasik atau ulama klasik. Jadi artinya dia tidak sama ya dengan frame pemikirannya orang-orang modern yang mengatakan bahwa asbabun nuzul itu semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Kalau Asy'arawi sepertinya tidak seperti itu. Dia betul-betul apik ya memilih asbabun nuzul yang menurut dia paling tepat untuk ayat itu. Lalu kalau ulama klasik menyatakan bahwa ada penafsiran, maka menurut Asy'arawi asbabun nuzul itu sebagai pengembangan, justru pengembangan penafsiran, bukan memberikan arah. Kalau di zaman klasik misalnya orang membaca ini ayat ini kok kayak gini, coba lihat asbabun nuzulnya. Nah, dia tidak begitu. Setelah dia tahu asbabun nuzulnya, yang dia lakukan berikutnya adalah mengembangkan ataupun menafsirkan dengan cara mengembangkan pemahaman dari kekuatan yang terdapat dalam ayat tersebut gitu ya, adalah ciri khasnya adalah pengambilan tafsir didasarkan atas keumuman lafaz bukan pada adanya sebab. Nah, ini mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tetapi tidak bisa dinafikan juga bahwa riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat Al-Quran diperoleh hikmahnya yang bisa memberikan penjelasan secara umum dari ayat tersebut. Ini bedanya dengan prinsip penafsiran yang kemarin yang saya kemukakan. Meskipun dia orang modern, orang kontemporer, tapi tidak semua seperti itu ya. Nah, baik sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah ya, silakan. Asep Mulyaden, Bu. Mohon adek. Maaf, Bu. Ya, Bu, mohon maaf, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Pertama terkait metode Asy'arawi ya, Bu, yang sudah Ibu tuangkan di dalam makalah, tapi kebetulan saya belum baca, Bu. Baru buka tadi, Bu. Mohon penjelasan dari Ibu. Nah, Asy'arawi itu dalam metode khususnya, Bu, dia tuh mengawalinya dari pendekatan bahasa atau pendekatan riwayat gitu, Bu. Dan apakah pendekatan bahasa dan riwayatnya beliau itu mengutip dari mufasir-mufasir sebelumnya atau hanya pemikiran dia sendiri? Mengingatkan kalau di tafsir Indonesia ya, Bu, dominan mengutip dari tafsir-tafsir terdahulu walaupun ada pengembangan dari sang mufasir itu sendiri. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, terkait tadi menyinggung rahmatan lil alamin itu, Bu. Kalau konteks Indonesia kan seolah-olah gitu, Bu, bukan aslinya, seolah-olah saya asumsikan bahwa rahmatan lil alamin itu mengayomi kelompok minoritas, tidak ada kekerasan dan tidak boleh mendiskriminasi orang lain dengan alasan apapun walaupun dia itu melanggar agama. Nah, itu serasa paradoks gitu, Bu, dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana kalau Umar selalu setiap ada masalah selalu menghunuskan pedang gitu, Bu, dan berbagai sahabat ya Khulafaur Rasyidin itu selalu melakukan peperangan gitu, Bu. Nah, itu kalau tafsir sekarang ya, Bu, konteks Indonesia rahmatan lil alamin yang yang sering digaungkan di media sosial gitu di Indonesia, itu serasa paradoks dengan
apa yang dilakukan oleh sahabat gitu Bu. Sahabat kan perang, Rasul perang, terus kalau ada yang melanggar agama ditindak, dihukum gitu Bu, dengan tegas ya, atau bisa sebut keras juga gitu Bu. Nah, dalam As-Sarawi ini rahmatan alaminnya tuh apakah sama dengan konsep Indonesia yang tidak boleh ada perang, tidak boleh ada mendiskriminasi orang lain, harus mengayomi walaupun mereka itu melakukan kesalahan terhadap agama gitu Bu. Itu mungkin Bu, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama lupa apa deh pertanyaan pertama pertanyaan kedua aja. Pertanyaan pertamanya gimana? Yang metode khususnya Bu, metode khusus As-Sarawi itu pendekatan riwayat atau bahasa, dan riwayat dan bahasa yang beliau gunakan itu mengutip dari sebelumnya atau sendiri gitu Bu. Yang sepanjang yang saya tahu ya, tafsir yang banyak dikutip oleh As-Sarawi itu adalah tafsirnya siapa namanya, Muhammad Asad. Kemudian Muhammad Asad itu tahu ya, penafsirannya sangat kontroversial kan, karena dia ada yang menyebutkan dia itu orang Yahudi atau bukan gitu. Tetapi Muhammad Asad itu kan orang yang menguasai betul makna-makna kata gitu, karena dia tinggal lama tinggal bersama suku itu sangat lama gitu. Tapi bukan hanya itu, juga dia mengutip beberapa pendapat mufasir yang terdahulu seperti Ibn Katsir juga dia mengutip. Kemudian yang saya tahu itu agak banyak muncul tan kakinya itu Ibn Katsir atau Bari gitu ya. Lalu juga ada beberapa Zamakhsyar. Meskipun mengutip ini bukan berarti mengikuti, tetapi kadang mengutip untuk dikoreksi ya, untuk sebagai perbandingan, untuk menggiring idenya. Jadi mengutip itu hanya sekedar bukan untuk mengiyahkan apa yang dikatakan, tetapi biasanya dia gunakan untuk pijakan-pijakan ketika melakukan penafsiran. Jadi apakah dia menafsirkan dengan pendapatnya sendiri? Meskipun menggunakan pendapatnya sendiri, Asy-Syarawi selalu saja berpegang teguh atau menapakkan kakinya pada beberapa pendapat ulama sebelumnya. Jadi nggak biroi banget ya, tetapi menggunakan kaidah-kaidah bahasa dan juga menggunakan rujukan pada beberapa tafsir sebelum tafsir ini dibuat. Karena ini kan tafsir modern ya. Dia juga membaca Al-Qurtubi, tapi dia juga membaca Al-Jassos ya, untuk beberapa poin yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Kemudian untuk kajian rahmatan lil alaminnya ini mungkin harus saya jelaskan dulu bahwa adanya pembatasan, adanya penyeragaman tentang masalah-masalah toleransi, masalah-masalah asasi manusia, itu tentu saja menjadi sebetulnya bukan hanya persoalan Indonesia, pada umumnya di seluruh dunia ya, sedang dikaji tentang batasan-batasan toleransi misalnya, yang dikaitkan dengan ajaran Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Saya tidak toleransi itu apa sih? Nah ini dulu deh biar ada nyambung. Toleransi itu kalau kata orang-orang di negeri kita itu kan wa'fu wasfahu ya, memaafkan dan juga membiarkan, wasfahu gitu. Tetapi kemudian ada lanjutannya. Toleransi itu ada toleransi aktif, ada toleransi tidak aktif. Kalau toleransi tidak aktif, memang seperti yang tadi, hanya membiarkan, misalnya ada orang beribadah tidak diganggu, ya sudah, itu beres. Tetapi pada toleransi yang kalau menurut Gilbert itu toleransi yang seperti itu toleransi yang bodoh katanya ya. Toleransi yang pintar itu adalah toleransi yang betul-betul menggunakan cara berpikir intersubjektivitas. Misalnya kayak gini. Kalau kita sedang meludan, kemudian speaker kita arahkan ke beberapa tempat, ke seluruh penjuru gitu. Lalu kemudian di salah satu penjuru itu ada tetangga kita yang Kristen. Harusnya kita bertanya pada mereka, apakah ini mengganggu atau tidak? Dan mereka juga harusnya seperti itu pada kita.
Nah, itu adalah toleransi yang aktif. Ini memang agak sulit tercapai ya. Artinya selalu saja ada kepentingan mayoritas itu akan menjadi lebih utama ketimbang kepentingan minoritas. Maka tidak juga salah ketika di Tolikari misalnya atau di daerah-daerah tertentu yang minoritas muslim kemudian masih melakukan toleransi yang pasif yang tadi, bahkan tidak ada toleransi. Nah, urusan rahmatan lil alamin yang mengarah ada hak asasi manusia di dalam metodologi tafsir orang-orang progresif liberal tentu tidak sama prakteknya dalam menafsirkan di tafsir ini ya, di tafsir Asy'arawi yang saya lihat seperti itu. Misalnya kalau Asy'arawi selalu saja mengaitkan bahwa dunia dan akhirat itu nyambung lah, katakan seperti itu. Jadi nggak, secara sederhananya mungkin saya akan bilang bahwa nggak cuma urusan dunia, nggak cuma urusan akhirat aja yang harus dipikirin, tetapi juga urusan dunia. Memperoleh rezeki yang halal, memperoleh rezeki yang halal dan memperoleh rezeki yang tidak halal itu bukan hanya menyertakan ataupun bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang halal haram, tetapi juga harus membutuhkan bagaimana kita melobi, bagaimana kita mengemas gitu ya. Kalau kita jualan, mengemas jualan kita itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya saya lihat nih pintarnya orang berjualan nih, menurut saya ya. Dulu Mari Regal itu kan tidak ada yang di packing kecil-kecil kan, tapi harus sebesar itu dengan harga yang cukup mahal lah, katakan 20.000, 17.000 untuk Mari Regal dengan isi berapa itu, 20 lempeng gitu ya. Tapi kemudian karena pintarnya orang berdagang, sekarang dikemas menjadi 2 biji dan dijual di warung-warung itu hanya cukup dengan uang 1.500 gitu ya. Padahal kan sama kan sebetulnya artinya. Tapi ini bagian dari marketing. Nah, menurut saya, tapi ini menurut saya ya, itu sangat subjektif. Asy'arawi melakukan itu gitu, melakukan pesan-pesan gelondongan ayat yang nampak agak sulit difahami itu oleh Asy'arawi jadi beberapa pemahaman yang mudah difahami, dan kalau makanan mah mudah dikunyah-kunyah gitu ya oleh setiap orang gitu. Kalau tadi contohnya biskuit kan bisa dimakan oleh bayi, oleh orang dewasa, bahkan mungkin juga oleh orang-orang tua gitu yang sudah tidak bisa lagi mengunyah misalnya kayak gitu. Tapi tetap teknis gizinya sampai gitu. Nah, ini menurut saya seperti itu pintarnya Asy'arawi itu mengemasnya dalam bahasa-bahasa yang bisa difahami dan kemudian dikemas dalam bahasa-bahasa dialog yang sederhana gitu ya. Yang tadi deh contohnya tentang yabsutur rizqo wa yuqadirnya ya. Kemudian juga tentang bagaimana hak asasi manusia itu disampaikan oleh Asy'arawi dalam tafsirnya dengan tidak menyebut bahwa ini adalah al-huququl insaniyah atau al-huququl basyariyah, tetapi dia mengelaborasikannya pada prinsip tentang penghormatan kepada manusia, walaupun itu adalah seorang yang berbeda agama gitu. Lakum dinukum waliyadin itu diterangkan secara kemudian bagaimana lakum dinukum, bagaimana tidak mengganggu yang tadi ya, fa'afu wasfahu di situ. Kalau kata Asy'arawi dalam tafsirnya pada ayat lakum dinukum waliyadin itu lebih pada tanyakan pada hati nurani gitu, apakah ini mengganggu atau tidak. Kalau jelas ini ada mengganggu, nah itu boleh dilakukan cross check gitu ya, atau ya yang tadi menanyakan. Jadi ada logika intersubjektivitas yang ada di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu membaca penelitiannya Isyarah tentang al-huququl mar'ah di tafsir Asy'arawi, itu disebutkan beberapa pemikiran Asy'arawi itu sejalan dengan pikiran-pikiran feminis, tetapi dia tidak menggunakan analisa feminisme, dia hanya menggunakan logika rahmatan lil alaminnya. Menganggap bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan adalah takwanya. Itu aja poinnya, sebagai
rahmatan lil alamin, kemudian juga hudan linnas. Jadi tidak seperti yang tadi Aden tanyakan. Begitu yang dapat saya sampaikan, Aden. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kan bahwa manhaj at-tafsir al-khat ya syarah dalam tafsirnya ada beberapa metode ataupun langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Ibu di makalahnya, meskipun saya belum membaca semuanya, tapi ada satu ayat yang tadi Ibu mengenai ayat dalam surat Al-Baqarah kalau salah, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu menurut Syarawi yang sudah ditulis oleh Ibu, mengurai makna lugawi dari suatu kata yang dianggap penting. Nah, mohon maaf kalau dalam segi bahasa tafsirnya, kalau bisa saya sebut Bu, tadi seperti tekstual ya, karena Imam Al-Kala Syarawi itu menjelaskan su dan fahsya itu seperti yang Ibu tadi jelaskan, yaitu wahwa dan bin la hadda fihi. Kalau bisa saya katakan itu dosa kecil gitu ya. Atau yang disebut fahsya itu ya yang ada ukubahnya atau siksanya, bisa disebut dengan dosa besar seperti itu. Bisa dikatakan Ibu kalau mengurai makna lugawi dan suatu kata yang dianggap penting menurut Asy-Syarawi ini bisa disebutkan dengan tafsir kontekstual, beda dengan tekstualnya Bu. Terima kasih. Gimana ya? Ciri khas tafsir modern itu memang kontekstual. Nah, ini istilah ini juga sering kali diperdebatkan. Jadi suka ada orang yang bilang bahwa memangnya Rasul tidak mengkontekstualkan, tafsir mana yang tidak kontekstual. Ukuran kontekstualisasinya itu akan menjadi berubah-ubah ya. Makanya kita harus punya standar. Artinya gini, tafsir yang kontekstual tentu saja tafsir yang bukan berarti mengabaikan makna-makna literal, makna-makna yang tekstual, tapi dia tidak berhenti di situ, tetapi dia langsung mengaitkan dengan keadaan pada saat hidupnya, di zaman pada saat si mufasir itu hidup. Rasulullah tentu saja melakukan penafsiran secara kontekstual karena mencoba tidak membatasi makna zolimnya pada makna-makna tertentu, sehingga ada yang protes kan. Kemudian pada penafsiran Rasulullah memang kontekstual, artinya sesuai dengan konteks pada saat itu. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan oleh para penafsir kontemporer, terutama Fazlur Rahman dengan teori development-nya. Jadi menurut Fazlur Rahman sebagai seorang yang tanda kutip menggagas pemikiran bahwa ada kontekstual dan ada kontekstual itu, yakni ketika dilihat dari sikap si mufasir. Seorang mufasir yang kontekstual tidak menganggap bahwa penafsirannya paling benar. Jadi jika ada tafsir-tafsir lain yang muncul dari ayat itu, diakomodir, tetap dinyatakan bahwa kemungkinan makna itu ada. Tidak menganggap bahwa dia paling benar. Tidak, mohon maaf ya, tidak seperti. Mohon maaf ini. Tafsir Zamakhsyar yang selalu bilang kalau ada pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dia akan bilang waqala al-juhala gitu ya. Waqala sufaha, seperti itu dalam tafsirnya. Padahal ini adalah etika mungkin kita bisa merasakan kalau orang kenapa harus bilang waqala al-juhala gitu kalau memang hanya persoalannya tidak sesuai dengan pendapat yang dia inginkan. Nah, itu secara sikap. Secara kontekstual, secara penafsiran kontekstual itu tidak berhenti hanya pada makna-makna yang ada dalam syair, dalam riwayat, tetapi mencoba mengkonteskan ke kita, ke masa dia hidup. Bahkan kalau Fazlur Rahman malah menerawang ke masa yang akan datang. Next seperti apa. Jadi ada beberapa kemungkinan
ada beberapa makna yang mungkin bisa dikeluarkan dari ayat itu. Kalau kita menggunakan teori hermeneutik ini bukan meaning yang dicari, bukan, tetapi magza yang dicari. Nah, kalau kata Gadamer, magza itu artinya pesan moral yang ada dalam ayat suci Al-Quran, sehingga kita bisa menerawang beberapa kemungkinan makna ya. Misalnya kita ada nggak sih virus dalam komputer itu dibicarakan dalam Al-Quran, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau hanya melihat dari kata-kata virus itu bahasa Arabnya apa, oh nggak ada dalam Al-Quran, lalu kita bilang oh nggak ada. Nah itu kan akhirnya selesai, itu secara literal. Tapi kalau secara kontekstual kita harus melihat virus itu mungkin tidak terlihat, tetapi bisa dibuat oleh manusia misalnya ya. Kemudian apa sih fungsinya? Gunanya apa sih? Oh mereka mau menjual antivirusnya untuk virus tertentu yang ada di komputer ya. Lalu kemudian dia menyebarnya melalui apa? Oh dia masukin metadata. Oh dia masuk melalui ini, melalui itu. Melalui gampangnya kita mendownload beberapa info dari internet, lalu kemudian masuk virus kemudian. Nah itu kan artinya kalau ngomong secara akidah, kalau Allah tidak mengizinkan ya enggak kan gitu ya. Kan selesai kalau urusannya gitu. Tapi kalau urusannya mencari virus itu dalam artian fahisyah nih, ini fahisyah ini. Karena membuat virus-virus untuk yang nawaitunya adalah untuk jual antivirus dalam komputer misalnya, ini saya ngomong komputer ya, nggak virus lain nih, khawatir nih jadi kemana-mana. Itu kan akhirnya menjual dengan curang kan, memproduksi sesuatu dengan curang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mungkin itu bisa dicari kan ayat-ayat Qur'annya. Nah itu yang dimaksud dengan kontekstual itu. Begitu Pak siapa tadi, Pak Ansep. Oh iya, atau nuhun Ibu, atau nuhun. Doa Asep, Bu, doa Asep. Ini mau bertanya gitu doaan wae. Oke, ada lagi yang mau tanyakan yang lainnya? Izin bertanya Bu, punten. Ya, Pak Tatan ya? Mohon Bu. Ini Bu baru terkait dengan contohnya hilang. Menarik dan saya mau mendengar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya. Bu? Iya, punten. Ya barusan menyinggung sedikit terkait dengan jamak sari Bu ya. Saya baru mendengar barusan dari Ibu bahwa kalau beliau itu memang menyampaikan kepada yang tidak sependapat dengan penafsirannya itu bagian dari juhala atau sufaha gitu ya. Nah ini kalau kita misalkan Bu, kan terkadang juga memang ada orang yang tidak paham ya, atau bahkan belum tahu bahwa beliau itu suka menjuhalakan atau mensufahakan yang lain gitu yang tidak sependapat dengan penafsirannya. Nah untuk kita sendiri apakah diperbolehkan untuk mengambil gitu ya rujukan tafsir dari Jamakhsyari ini, mengingat tadi statement yang beliau sampaikan menjuhalakan dan mensufahakan yang lain yang tidak sependapat dengan beliau gitu. Karena memang ketika kita banyak mengutip katakanlah pendapat-pendapat tafsiran dari beliau, boleh jadi lama-kelamaan orang yang sering mengutip itu akan menjadi nasrul fikroh gitu, pemikirannya akan terbawa gitu ke Jamakhsyari itu. Nah, bagaimana Bu, apakah ini masih dibolehkan gitu kita untuk misalkan mengutip beberapa ayat yang disampaikan dari penafsirannya Jamakhsyari tersebut? Demikian Bu. Oke. Ini pendapat pribadi saya ya Pak Tatan. Misalnya gini, kita berteman dengan seseorang, lalu kita melihat dia perangainya begini, tapi sisi positifnya begini. Kan kita mengambil sisi positifnya ya, dan tentunya tidak kita berteman dengan banyak orang dong, tidak hanya dengan dia gitu. Sama lah seperti kita punya juga teman, misalnya dalam hati kita tahu lah bahwa teman yang ini asiknya diajak ngobrol ini, teman yang ini asiknya diajak
apa gitu, kegiatan sosial kayaknya dia baik nih orangnya, ringan tangan dan selalu siap. Tapi kalau diajak mikir intelektual kayaknya enggak. Oke, berarti kalau mau kita ngomong diskusi yang serius-serius jangan ngajak dia kan gitu. Tapi kalau misalnya mau ngadain arisan, kalau ibu-ibu ya botram gitu, tapi ada sedikit kajian yang ringan-ringan, orang ini nih, nah itu kan itu ada tuh Pak, ada kayak gitu. Jadi intinya kalau menurut saya boleh-boleh saja, tetapi boleh-boleh saja mengutip dari Zamakhsyari, tetapi tidak satu tafsir saja gitu, tapi kita lihat perbandingannya dan abaikan hal-hal yang menurut kita mungkin tidak pas gitu. Kalau menurut saya seperti kita belanja di supermarket kan, kita hanya memilih-milih barang yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kocek kita ya, dengan uang kita ya. Kalau terlalu mahal ya enggak lah gitu kan. Nah itu menurut saya tidak apa-apa kalau sekedar mengutip, tapi tidak melulu gitu, tidak mengidolakan, terlalu mengidolakan. Karena pada bagian-bagian tertentu bagus juga tafsir Zamakhsyari itu, misalnya pada kajian balagohnya ya, sangat luas gitu kajian balagohnya. Tapi memang berhati-hati pada poin-poin yang berkaitan dengan doktrin Mu'tazilahnya, karena dia akan lebih menunjukkan. Kalau saya pernah baca buku Al-Munharifat, sudah diterjemahin itu, penyimpangan-penyimpangan dalam tafsir, itu karyanya Husain Az-Zahabi, dia menyebutkan beberapa kekurangan ataupun kesalahan ya yang dilakukan oleh Zamakhsyar ketika menafsirkan Al-Quran. Terus saya juga pernah baca buku yang Quwaidu Tarjih tafsir Quran. Itu di situ disebutkan bahwa ternyata banyak ulama mufasir yang melakukan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian balagoh dan juga yang kemudian disalah tafsirkan gitu ya, yang harusnya apa istilahnya itu, ada dua lafaz yang disamakan tuh, jadi lupa. Lupa saya istilahnya. Misalnya yang seperti itu. Jadi menurut saya Pak Tatan jangan terlalu takut juga, santai aja, tapi syaratnya baca lagi kita bandingan tafsirnya gitu Pak. Jadi amannya dikomparasikan mungkin Bu ya, bijaknya gitu. Iya. Dikomparasikan, tong terei bulut ya istilahnya. Kalau kata orang Sunda mah tong terei bulut. Ya. Siapa tuh Nun? Silakan ada. Ya, ada lagi yang lain? Baik, minggu keberapa kita pertemuan, berarti sudah masuk UTS, dan kemudian minggu depan saya berharap sudah ada yang selesai melakukan penulisan makalah, penulisan tugasnya. Salahnya saya ngajar 2 mata kuliah nih, jadi tugasnya merudul dari saya. Semula saya berharap saya mengajar maudhu'i saja atau tafsir manahij mufasir saja gitu. Yang satu Pak Badru, tapi karena Pak Badrunya banyak sekali kegiatan, jadi saya hanya belum bisa merayu sampai berhasil agar bisa ngajar di mata kuliah ini ya. Saya mohon maaf pagi ini mau Pak Badru yang masuk, tetapi kemudian tadi WA bahwa agak badan katanya, perutnya sakit. Oke. Karena beliau itu jarang makan, ngopi dan ngerokok terus, jadi seringkali gangguan pencernaan. Begitu. Ada lagi yang bertanyakan? Udah zuhur ya. Seputar teknis pembuatan makalah sudah jelas. Ya, makalahnya minggu depan itu sesuai absen kelompoknya atau bagaimana Bu? Yang sudah selesai. Saya sih berharap makalah yang didiskusikan itu adalah makalah yang sudah disetorkan ke saya, biar saya baca dulu. Gitu. Berarti sesuai urutan di ininya ya Bu ya? Yang enggak sesuai urutan, yang semua orang harus sudah membuat makalah, lalu kemudian menyerahkannya pada saya, lalu saya koreksi makalah itu, sudahkah sesuai, jangan-jangan yang ditulis bukan manhaj
tafsir, tetapi yang ditulis sumber tafsir misalnya. Saya khawatir seperti itu. Jadi kajian biografinya aja bahwa tokoh ini 13 halaman biografi enggak, tapi kita cari yang berkaitan dengan kajian manahijnya. Jangan-jangan dia berguru pada seseorang yang kemudian mempengaruhi pada pemilihan manahij tafsirnya. Nah, itu yang pengennya saya kayak gitu ya. Jadi biografinya itu betul-betul hanya dicari yang berkaitan dengan kajian mata kuliah kita gitu. Misalnya dia menikah dengan seorang perempuan, kalau nggak ada kaitannya dengan metode tafsirnya, ya nggak usah gitu. Kata saya mah nggak usah panjang-panjang, sudah aja begitu. Begitu maksud saya, bisa dipahami. Maksimal dikirimnya malam Senin berarti ya, buat dicek. Atau hari Minggu? Jangan malam Senin lah, hari Sabtu lah. Biasanya saya baca. Ya Bu, insya Allah. Bismillah. Maaf Ibu, untuk apa namanya, pembahasan kitabnya atau tafsirnya itu sesuai yang di silabus Ibu ya, dari mulai tafsir Ibnu Arabi sampai Quraish Shihab, itu bukan Bu? Untuk pembagiannya? Saya belum meng-share ya catatan dari Pak Badru ya. Belum kayaknya Bu, soalnya Ibu terakhir kirim itu yang silabus baru itu yang pernah dikirim ke grup. Iya. Hah? Silabus baru yang pernah dikirimkan di grup? Iya deh. Iya, ada itu Bu. Ya. Nanti di itu. Di Pak Badru mah tak acan, nanti Prof Badru mah Ibu. Iya, nanti coba saya cari ya cara catatannya. Aduh, Pilih pakai tos serang tugas anjing. Supaya langsung dibagikan di kelas gitu begitu. siap. Mohon maaf, saya lupa. Terlalu banyak urusan dan juga Mas mencatat. Bundanya orang mencatat ya deh. Jadi iya padahal udah dicoret-coret belum gitu. Ya udah. Nanti saya cek ya pelan-pelan ya, apa di sini, apa di rumah, apa di kantor, di kampus maksudnya. Nanti saya mau ke kampus Banda Timur. Iya Bu. Baik, ya. Baik, bila itu ada udah ya, ada yang jawab ya? Nggak ada yang mau tanya ya? Atau mau ada yang komen-komen? Udah Bu. Udah. Baik, apa itu guna kalami? Bila itu wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Dek, sholat Dek. Iya. Oke. Nabila.